Yang poin yang ketiga, dalam konteks tahun Jubileum, doa adalah pusat dari peziarahan iman umat untuk selalu menemukan pengharapan. Doa bukan hanya sebuah ritual berisi permohonan, tetapi sebuah dialog yang mendalam dengan Tuhan. Di dalam doa kita bersekutu dengan Allah dan membuka hati untuk mendengarkannya. Doa menjadi ruang di mana kita menyerahkan hidup, kegelisahan, kerinduan kita akan kedamaian dan keselamatan. Di dalam doa kita meleburkan diri di hadirat Allah untuk merasakan bahwa Allah itu sungguh dekat, sungguh berbelas kasih, dan sungguh mau menunjukkan bela rasanya kepada manusia apapun keadaannya. Setelah selesai berdoa, kita keluar dari kamar, dari bilik-bilik doa, dari dalam gereja untuk menyatakan pengalaman perjumpaan dan kasih Allah itu kepada sesama, terlebih mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Kita siap diutus untuk merasul, mewartakan kasih Allah, menghadirkan pertolongan, sukacita, damai sejahtera bagi sesama manusia dan seluruh ciptaannya. Ada ilustrasi, saya bacakan ya. Mulanya, keluarga Pak Ne adalah keluarga yang berkecukupan, bahkan berlebih. Pak Ne yang adalah pengusaha sukses dikaruniai seorang istri, Mak Ne yang cantik dan setia, serta dua orang anak yang berbakti dan mencintai orang tuanya. Keluarga mereka hidup bahagia, damai dan sejahtera, sampai suatu ketika Pak Ne terkena kasus penipuan. Tidak hanya perusahaannya bangkrut, bahkan rumah dan seluruh tabungannya pun harus disita oleh bank. Sejak saat itu, mereka belajar hidup dengan pola yang baru. Pak Ne harus mencari penghasilan dengan bekerja serabutan, dengan hasil yang tidak seberapa. Mak Ne berusaha menata uang belanja sedemikian rupa agar cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan biaya sekolah kedua anaknya. Sedangkan anak-anak harus belajar untuk hidup sederhana seadanya. Meski hidup mereka tidak mudah, mereka tetap percaya bahwa Allah senantiasa dekat dan mengasihi mereka. Selain berusaha sekuat tenaga, tak lupa mereka juga berdoa memohon penyertaan Allah melalui cara mereka masing-masing. Pak Ne memohon agar diberi kelancaran dalam mencari rezeki. Mak Ne memohon karunia kesehatan bagi keluarga sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk berobat. Si sulung memohon kerendahan hati untuk tidak mudah iri kepada teman-temannya yang lebih, saling berkontra doa. Kita masuk ke dalam diskusi dan pendalaman. Monggo silakan dibaca yang poin 1, kedua, dan ketiga dalam hidup sehari-hari. Yang ketiga, apakah hidup doa juga menjadi bagian dari pertobatanku untuk dapat menemukan dan melaksanakan kehendak Allah dalam seluruh hidupku? Monggo kita bersama-sama sharing pengalaman, berdiskusi, tidak harus terpancang dari 3 pertanyaan ini ya. Jadi kalau ada pengalaman hidup atau istilahnya hal-hal yang pernah kita lalui, bisa kita ceritakan untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Mungkin bisa saya mulai dari saya dulu nih. Oke, saya mau sedikit cerita. Dulu ini hubungannya dengan doa. Saya tertarik dengan ini. Di pengantar doa adalah sarana membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan. Dulu waktu saya masih nganten anyar, saya dengan istri saya pernah kejadian waktu itu akhir tahun kalau nggak salah. Istri saya ambil cuti agak lama, menghabiskan tahun cuti tahunan, sedangkan saya tetap bekerja karena di dalam pekerjaan saya cuti nggak pengaruh, soalnya target tetap berjalan. Jadi saya sampai lembur-lembur sampai malam. Suatu ketika
istri saya zaman dulu masih BBM ya, kalau masih ingat dulu. BBM, bukan WA. BlackBerry Messenger itu. Oke, BlackBerry Messenger. Satu ketika pernah, karena istri saya cuti, posisi istri saya cuti, saya bekerja. Si Mbak Tiwi itu sore kalau nggak salah BBM saya, tapi posisi saya masih di jalan, masih ribet dengan pekerjaan saya. Kemudian ya yang ada yang nasabah telepon minta diambil angsurannya, ada nasabah yang pengen pencairan baru, belum masih di telepon atasan saya di press targetnya gitu. Jadi memang intinya saya belum sempat untuk membalas BBM-nya istri saya. Kemudian saya pulang sampai ke rumah itu sekitar jam setengah 8 jam 8 saya lupa. Yang biasanya saya disambut dengan 3S, salam senyum sapa, saya disambut dengan 3M, perengat merengut mutung. Nah, kenapa? Setelah saya ya mungkin karena BBM-nya nggak dibalas itu tadi. Jadi mungkin bagi Mbak Tiwi 1 jam rasanya kayak 1 tahun nih. Aku kok ora digagas gitu mungkin gitu. Aku kok aku kan ya selak butuh ngerti kabarmu dan lain-lain gitu. Tapi waktu demi waktu berlalu, seiring dengan bertambahnya umur, bertambahnya kedewasaan kami, bertambahnya kesabaran juga, lebih bijaksana, jadi kami bisa saling mengerti. Pun begitu, ketika saya muda, saya berdoa, itu ketika saya mendapatkan kesulitan, saya berdoa, dan Tuhan tidak segera memberikan solusi apa yang terjadi, karena mungkin saya masih muda, ya, jiwa saya masih muda. Ya, saya itu sudah berdoa sama Tuhan. Saya punya kesulitan yang benar-benar besar. Kok Tuhan kok cuek ya? Apa yang terjadi? Saya bahasa kasarnya mutong itu tadi, kecewa. Aku ini kurang apa toh, Gusti, gitu kan. Aku ini intinya ini yang gereja. Saya ada masalah. Bagi saya masalah itu masalah besar. Saya mencoba untuk curhat, menanyakan solusi, menanyakan gimana, saya harus gimana. Tapi tetap sepertinya tidak ada pergerakan. Intinya ya saya merasa didiamkan. Tahun demi tahun berlalu, seiring dengan perkembangan usia saya semakin menjadi dewasa dan bijaksana, dan akhirnya itu terjawab sendiri. Oh, dulu itu mungkin karena saya masih muda nih, ego saya masih tinggi, makanya saya masih mudah kecewa dengan Tuhan. Intinya ya itulah, intinya aku ngecat Gusti lewat doa, ngecat, tapi kok orang di saya masih muda, harapan saya apa? Butuh jawaban instan dari Tuhan, solusi instan. Yeah. Tapi ternyata tidak seperti itu yang terjadi. Setelah waktu demi waktu berlalu, akhirnya saya senyum-senyum sendiri. Oh alah, saya sadar ternyata Tuhan itu mengabulkan dengan cara yang lain. Oh ternyata ada maksud dan tujuan tertentu dari Tuhan ke hidup saya, ada rencana lain yang ternyata itu lebih indah saya terima sekarang gitu. Jadi doa itu sendiri saya bertransformasi dari yang dulu saya masih muda itu gur njaluk wae sama Tuhan, bertransformasi sekarang di usia saya melewati usia waktu itu 27, 28, 29, melewati usia 30, ada teman saya yang sakit meninggal. 30, 32, 33, ada teman yang saya kena musibah kecelakaan meninggal. Saya semakin sadar, oh
semakin ke sini transformasi doa dari saya itu, saya sekarang semakin banyak doanya itu bersyukur, bukan meminta solusi dari dari beban hidup saya, tetapi saya lebih bersyukur baik dalam musibah maupun ketika saya mendapatkan kelebihan. Dapat rezeki, bersyukur itu biasa nggih. Tapi ketika saya mendapat musibah, saya sekarang bisa ikhlas bersyukur. Pernah kejadian waktu itu saya tahun waktu corona, COVID 2020, saya jatuh naik sepeda motor di Wonosari. Saya pernah jatuh di bus gede itu. Jarak dari lokasi sama puskesmas itu 10 kilo, saya harus digonjengke sama warga naik sepeda motor saya yang sudah mengot itu, bus gede. Dari situ entah kenapa saya masih bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Matur nuwun Gusti, aku sih bisa ngerasake loro. Nggak tahu, saya intinya saya sudah ke tahap itu nih. Bukan saya yang bersuluh, aku kok dikai musibah yang ini to Gus. Aku ki kurang opo, aku golek duit nggo keluarga kok mbok kei musibah seperti ini. Tapi itu mungkin kalau masa muda saya mungkin seperti itu ya reaksinya. Tapi reaksi saya waktu itu entah kenapa, intinya saya malah bersyukur, matur nuwun Gusti, aku sih bisa mbok kei loro. Dan terima kasih, sialku, istilahnya musibahku levelnya segini. Saya tidak diberi musibah yang level yang lebih dari ini. Ini sudah cukup, ini akan saya tanggung. Intinya saya bersyukur tidak terjadi apa-apa, masih diberi keselamatan. Jadi dalam hidup saya, transformasi doa saya yang dari masa muda itu yang lebih banyak menuntut, lebih banyak menuntut solusi, menuntut jalan keluar, di usia saya yang sekarang ini, saya dalam doa saya lebih banyak untuk bersyukur. Sekian sharing dari saya. Sekarang giliran Bapak Ibu, monggo kalau ada, ya semoga cerita saya tadi bisa menginspirasi atau memberikan ide-ide untuk Bapak Ibu untuk sharing bareng pengalaman kehidupan kita. Monggo dipersilakan. Mungkin tuan rumah bisa nggih? Yang pertama, tuan rumah. Halo. Tuan rumah dulu. Nanti kalau sudah selesai tuan rumah silakan memberikan mic kepada orang yang pengen ditunjuk sama tuan rumah. Itu aja. Daripada monggo Mas Tanto. Masa Angga main tembak aja. Temanya malam ini tentang doa ya. Jadi rumusan doa sih, kalau apa sih sebenarnya doa itu? Bagi saya pribadi dan definisi umumnya juga bisa dikatakan doa itu kan sebagai komunikasi kita dengan Sang Pencipta kita, dengan Allah gitu. Dan itu merupakan intensi yang pribadi. Bentuk doa, rupa-rupa doa itu bentuknya bisa bermacam-macam, namun sering yang kita lihat itu bentuk doa begitu formal ya, kita dengan mulai tanda pembuka, kemudian doa dengan isi doanya dan penutupnya. Doa dalam kehidupan saya, memang saya dari kecil itu keluarga saya tidak pernah berkumpul untuk berdoa bersama. Jadi kita anak-anak itu tidak terbiasa untuk berdoa bersama dalam keluarga. Ya, paling kita dalam komunitas, dulu kering sekarang lingkungan. Jadi akhirnya saya sendiri punya cara berdoa sendiri, yaitu ya seperti obrolan lisan, tidak formal, dengan memulai dengan tanda salib dan menutup dengan tanda salib.